Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Halo, selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link di mana saja Anda berada. Kali ini Berita Indonesia Link Pagi kolaborasi dengan Berita Jateng.net sedang berada di Kota Sragen, Jawa Tengah. Ya, cuaca di Kota Sragen. Live eksklusif dengan Mbak Yuni, Bupati Sragen. Dan inilah Berita Indonesia Link Pagi. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, saat ini kita sudah ketahui bahwa jatuh bulan September tanggal 7 dan para paslon juga sudah mulai mendaftar di KPUD masing-masing. Nah, kalau melihat Kota Sragen saat ini, mungkin bisa diputar Mas Kodri, di insert Kota Sragen, cuacanya cerah ya. Dan Kota Sragen bersih sekali. Dan inilah pertama kali Berita Indonesia Link live dari luar kota berkolaborasi dengan Berita Jateng.net. Terima kasih kepada pemimpin redaksi Berita Jateng.net, Kang Nurholis, yang sudah mengatur semuanya sehingga terlaksananya live Berita Indonesia Link Pagi ini. Oke, kita langsung ke berita pertama. Berita pertama Berita Indonesia Link Pagi masih mengenai COVID. Kita lihat update bagaimana perkembangan pandemi COVID yang ada di Indonesia yang sudah dihimpun pada hari Sabtu akhir pekan kemarin oleh tim Berita Indonesia Link Pagi. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali memberikan informasi terbaru mengenai jumlah kasus dan data pasien terkait penularan virus corona di Indonesia. Satgas COVID-19 menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus dengan nama ilmiah SARS-CoV-2, sehingga jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Data pada Sabtu 5 September 2020 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat memperlihatkan ada 3.128 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kasus COVID-19 di tanah air hingga hari ini mencapai 190.665 orang. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Sebanyak 3.128 kasus baru COVID-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 30.640 spesimen dalam sehari. Meski jumlah kasus COVID-19 setiap hari semakin bertambah, namun pemerintah berupaya menyampaikan harapan dengan memperlihatkan banyaknya pasien positif COVID-19 yang sembuh. Dalam sehari pada periode yang sama diketahui ada penambahan 2.220 pasien COVID-19 yang sembuh. Dengan demikian total pasien yang dinyatakan sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona kini mencapai 136.401 orang. Akan tetapi data pemerintah juga memperlihatkan kabar duka dengan masih bertambahnya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 kini mencapai 7.940 orang. Mengenai COVID, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa sudah tepat menangani corona di Jakarta. Dan inilah beritanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan pemerintah DKI sudah berada di jalur yang tepat dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Meski kondisi Jakarta saat ini mulai mengkhawatirkan. Alasannya, menurut Anies Baswedan, karena untuk mengendalikan wabah COVID-19, salah satu kuncinya adalah melakukan testing dan tracing masif. Saat ini, di Jakarta jumlah testing sepekan sudah mencapai 50.000 tes, 4 kali dari standar WHO. Menurut Gubernur Anies Baswedan, dengan tingginya jumlah testing, maka jumlah orang yang positif ditemukan lebih banyak, sehingga bisa langsung diberikan perawatan baik isolasi mandiri atau di rumah sakit. Menurut Anies Baswedan, langkah tersebut juga akan berdampak terhadap fatality rate atau angka kematian COVID-19 yang rendah di DKI, yaitu 2,9% di bawah angka kematian global dan nasional. Hal ini karena testing masif sehingga pemerintah bisa mendeteksi pasien COVID-19 yang berisiko lebih dini. Namun menurut Anies Baswedan, testing dan tracing masif tersebut harus diimbangi dengan kedisiplinan masyarakat. Kita beralih ke Jawa Barat. Tol Cipularang batal naik setelah diprotes Ridwan Kamil. Tarif tol Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang untuk golongan 1 atau kendaraan pribadi batal naik. Mulai Ahad 6 September 2020, pengguna kendaraan pribadi yang melintasi ruas jalan tol Cipularang dan ruas jalan tol Padalarang Cileunyi kembali melakukan pembayaran dengan tarif semula. Heru mengaku keputusan itu diambil usai pihaknya mendapat kritik dan masukan dari publik yang keberatan dengan kenaikan tol di situasi pandemi virus corona. Kritik juga datang dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang disampaikannya melalui unggahan di akun Instagramnya pada Sabtu 5 September 2020 pagi hari. Pria yang akrab disapa Emil itu menilai kenaikan tarif tol di tengah situasi ekonomi yang berpotensi resesi ini hanya akan memperparah kondisi ekonomi. Sebab menurutnya, subsektor ekonomi turunnya akan ikut mengalami kenaikan. Heru juga menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penyesuaian tarif tol tersebut pada bulan Juni dan Juli 2020 lalu. Dan sesuai timeline rencana, penyesuaian tarif tol bakal mulai berlaku September 2020 ini. Selain itu, Heru menegaskan bahwa untuk pengguna jalan tol Cipularang dan Padalunyi untuk golongan 2 dan 5 tetap berlaku tarif baru setelah disesuaikan. Kembali ke DKI Jakarta, ganjil genap bakal dievaluasi. Ada rencana sepeda motor juga akan kena ganjil genap. Waduh. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan mengikuti saran Satuan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Doni Monardo terkait evaluasi kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor di tengah pandemi virus corona. Riza mengungkapkan alasan pihaknya kembali menerapkan ganjil genap pada awal Agustus lalu untuk mengurangi kemacetan di sejumlah ruas jalan ibu kota, sekaligus membatasi masyarakat keluar rumah. Politikus Partai Gerindra itu mengklaim masyarakat yang naik kendaraan umum sebenarnya berkurang lantaran sejumlah instansi dan perusahaan ada yang masih menerapkan work from home.
Ia pun ingin memastikan apakah benar terjadi peningkatan pengguna transportasi umum. Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor. Menurut Doni, terdapat peningkatan jumlah penumpang angkutan umum sejak kebijakan tersebut diterapkan kembali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Doni mengatakan ada kenaikan 3,5% untuk penumpang kereta komuter lain. Selain itu, ia juga mencatat kenaikan 6-12% penumpang bus Transjakarta. Selain itu, BNPB menemukan dari 944 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet sebanyak 62% pengguna transportasi umum. Selain ganjil genap untuk mobil, Anies juga ingin menerapkan aturan ganjil genap untuk sepeda motor. Kini kita beralih ke kabar mengenai minyak di dunia. Minyak dunia anjlok. Nah, udah sampai berapa dolar per barrel sekarang nih? Yuk kita ikuti beritanya. Kita masuk ke minyak dunia. Berikut ada berita features yang menarik mengenai kelapa bakar minuman berkhasiat. Katanya dipercaya sebagai obat. Kelapa bakar, inilah kudapan unik yang patut Anda coba. Jika biasanya kelapa disantap setelah dikupas kulit dan batoknya, maka kelapa bakar disantap usai dibakar. Makanan ini bisa dijumpai di dekat Vihara Satria Dharma atau pintu masuk apartemen Teluk Intan, Teluk Gong, Jakarta Utara. Kelapa bakar ini buka dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ambil kelapa yang masih utuh, terus dimasukin ke tempat pembakaran, terus dibakar, nunggu sampai kayu bakarnya habis. Kalau kayu bakarnya habis, ya udah diambil, terus dikupas, terus disaring. Hari itu bisa laku berapa kelapa? Habis kelapa berapa? 20. Satu kelapanya itu harganya berapa? 20.000. 20 ditambah serai jahe susu. Itu udah 20.000 udah termasuk jahe dan susu. Iya. Biasa paling rame berapa nih Mas? Ya nggak pasti sih, biasanya sore, biasanya siang, biasanya malam. Selain menyegarkan, kelapa bakar berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Udah 5 tahunan. Udah 5 tahunan. Sebelumnya apa Mas jualannya? Ya cuma kelapa biasa sama kelapa hijau. Sebelumnya itu dapat ide kelapa bakar tuh dari mana sih Mas inovasinya? Ya coba ada orang yang bilang buat obat gitu, apa kelapa bakar gitu, terus ada idenya dibakar Khasiat kelapa bakar itu apa Mas? buat obat. Obatnya tuh apa aja tuh? Buat nyembuhin apa aja? Ya obat tipes bisa segala macam lah, buat itu pada tubuh. Masnya Saya sering beli di sini. biasa beli itu untuk apa Mas? Kalau itu buat istri saya buat pengobatan. Soalnya kan istri saya lagi sakit paru-paru basah. Jadi direkomendasikan kata dokter disuruh beli kelapa bakar kayak gini buat apa yang itu apa buat kuras kayak racun-racun yang dari paru-parunya gitu.
Ya, kita kembali ke mancanegara. Harga minyak dunia anjlok. Amerika Serikat rem pembelian minyak. Harga minyak mentah jatuh pada perdagangan 4 September. Bahkan harga minyak sempat menyentuh ke level terendahnya sejak awal Agustus lalu. Penurunan harga minyak terjadi setelah Amerika Serikat merilis data pengangguran yang memicu kekhawatiran soal lambatnya pemulihan ekonomi. Termasuk data konsumsi bensin yang menunjukkan lesunya permintaan bahan bakar di negeri Paman Sam. Mengutip dari Antara, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November turun 36 sen atau 0,8% menjadi menetap pada 44,07 US dollar per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka Amerika Serikat West Texas Intermediate terpangkas 14 sen atau 0,3% dan berakhir di level 41,37 US dollar per barel. Kedua harga acuan minyak tersebut jatuh lebih dari 2% di awal sesi perdagangan. Sementara itu, harga saham-saham Amerika Serikat terpantau merosot akibat investor menjual saham-saham teknologi dan meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi pemulihan ekonomi usai data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan jumlah orang yang mengajukan klaim pengangguran mencapai 881.000 dalam sepekan. Sehari sebelumnya, dua harga acuan minyak mentah juga jatuh lebih dari 2%. Setelah data Badan Informasi Energi Amerika Serikat menunjukkan permintaan bensin turun menjadi 8,78 juta barel per hari pada pekan lalu, dari 9,16 juta barel per hari pada pekan sebelumnya. Masih di berita utama, dari jagat selebriti, Reza Artamevia bermasalah lagi dan diambil polisi karena kasus narkoba untuk kedua kalinya. Kabar mengejutkan datang dari Reza Artamevia. Reza Artamevia ditangkap jajaran kepolisian Polda Metro Jaya. Reza ditangkap diduga karena penyalahgunaan narkotika. Kabar penangkapan Reza telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Namun, Yusri belum mau berbicara lebih detail dan masih menunggu hasil pemeriksaan. Yusri juga belum mau menyebutkan barang bukti yang ikut diamankan bersama Reza. Saat ini, Reza diketahui sudah berada di Dirnarkoba Polda Metro Jaya guna melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Ini bukan kali pertama untuk Reza Artamevia berurusan dengan hukum. Sebelumnya, Reza juga pernah terjerat kasus narkoba di tahun 2016. Reza ditangkap bersama Gatot Brajamusti alias AA Gatot di kamar 1100 Hotel Golden Tulip, Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 28 Agustus 2016. Dari hasil tes urin, Reza dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Begitu pula dengan AA Gatot dan istrinya. Ya sahabat berita Indonesia Link, itulah berita utama yang kami hadirkan. Nah setelah ini akan dihadirkan dua berita cek fakta yang kami rangkum dari cekfakta.com. Yang pertama adalah mengenai bahan bakar Pertalite dan Premium tetap ada. Dan yang kedua adalah pabrik mobil SMK bukan di Tiongkok. Nah ini beredar di jagat maya. Apakah ini berita palsu atau berita benar? Ikuti cek fakta berikut ini.
akun News Bandar Tangerang mengunggah sebuah gambar dengan narasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelusuran tim cekfakta.com, klaim bahwa Pertamina akan menghapus premium dan Pertalite adalah klaim yang keliru. Faktanya, PT Pertamina memastikan tetap menjual bahan bakar minyak jenis premium dan Pertalite. Hal ini sesuai penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan BBM tersebut. Dilansir dari liputan6.com, dalam keterangan tertulisnya, Pertamina berkomitmen untuk melaksanakan penugasan sebaik-baiknya dengan menyalurkan dan menyediakan premium di 4.700 outlet atau stasiun pengisian bahan bakar umum. Yang tersebar di seluruh Indonesia, di samping jenis BBM lainnya. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajria Usman mengatakan, sampai saat ini Pertamina masih tetap menyediakan dan menyalurkan premium atau BBM RON 88 dan Pertalite. Sepanjang peraturan berlaku, maka penugasan pun tetap dijalankan Pertamina dengan sebaik-baiknya. Jadi, kesimpulan dari tim cekfakta.com, PT Pertamina Persero memastikan tetap menjual bahan bakar minyak jenis premium dan Pertalite. Hal ini sesuai dengan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan BBM tersebut. Sebuah akun Facebook bernama Kanda mengunggah klaim yang mempertanyakan perihal mobil SMK yang sedang ramai diperbincangkan. Dalam unggahannya, Kanda mengklaim bahwa beberapa hal mengenai mobil SMK, yaitu pabrik SMK memproduksi mobil SMK berada di China. Nyatanya pabrik mobil SMK merupakan produk dalam negeri milik PT Solo Manufaktur Kreasi. Pabriknya berlokasi di kawasan Desa Demangan, Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Yang kedua, 89% komponen yang digunakan dalam pembuatan mobil SMK berasal dari Cina. 3 pekan sebelum Jokowi meresmikan pabrik SMK, PT Solo Manufaktur Kreasi telah mengumumkan daftar perusahaan lokal yang menjadi pemasok komponen mobil SMK Bima. Terdapat 26 perusahaan komponen lokal yang menjadi pemasok. Perusahaan-perusahaan ini memasok 60% komponen mobil SMK. Yang ketiga, membuka lapangan kerja di Cina. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menargetkan kehadiran mobil bermerek SMK produksi PT Solo Manufaktur Kreasi dapat meningkatkan penyerapan komponen otomotif dalam negeri, khususnya yang diproduksi industri kecil dan menengah atau IKM. Menurut Airlangga, peresmian pabrik SMK senantiasa memberikan efek berganda bagi perekonomian, seperti membuka lapangan kerja baru. Sehingga klaim-klaim yang ditulis dalam akun Facebook Kanda tersebut dapat dipastikan hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan. Kesimpulan dari tim cekfakta.com, pabrik mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu. Ya sahabat Berita Indonesia Link, itulah 2 berita cek fakta yang sudah membuktikan bahwa Pertalite Premium akan kosong. Itu adalah berita palsu, ya. Nah, kita beralih sekarang ke berita olahraga. Ngomong berita olahraga, aus juga nih Bang Oni. Kita sekarang berada di Kota Sragen loh. Dan nanti kita akan wawancara eksklusif Bupati Sragen yaitu Mbak Yuni. Nanti saya akan ditemani oleh pemimpin redaksi Berita Jateng, Kang Nurholis. Ada 2 berita olahraga yang akan dihadirkan pagi hari ini. Keduanya dari cabang sepak bola. Nah, yang pertama adalah Messi akhirnya tidak jadi hengkang dari Barcelona. Katanya sih alasannya dia tidak mau menyakiti Barcelona. Nah, yang kedua,
dari timnas U19 yang siap-siap menghadapi Bulgaria. Nah, pelatihnya kini sedang menggenjot fisik para pemain. Berikut langsung 2 berita olahraga. Lionel Messi harus menjilat ludah dan membatalkan keputusannya untuk pergi dari Barcelona. Namun hal ini tak berarti ia sudah kalah dalam pertarungan melawan manajemen klub. Messi memilih mengurungkan niat untuk pergi dari Barcelona karena tak mau bertikai hingga ke meja pengadilan untuk menyelesaikan konflik terkait klausul pelepasan. Mega bintang bernomor punggung 10 itu tak mau menyakiti hati klub yang sudah membesarkan namanya. Messi meyakini bahwa peperangan yang ada adalah antara dirinya dengan Bartomeu dan timnya. Seiring dengan keputusan Messi bertahan, ia juga tak segan untuk melakukan serangan langsung terhadap Josep Bartomeu. Messi menganggap bahwa Bartomeu ingkar janji saat sebelumnya selalu mengatakan Messi bebas memilih masa depannya setiap musim berganti. Setelah Messi memutuskan bertahan, Barcelona jelas kalah langkah dari Messi. Ancaman klausul pelepasan 700 juta euro awalnya adalah gertakan agar Messi tak pergi dengan gratis. Barcelona yakini sejatinya masih membuka peluang untuk tawaran di kisaran 200 juta euro alias harga Neymar saat hengkang ke PSG untuk kepergian Messi. Barcelona saat ini tak bisa mengelak dari kemungkinan kehilangan Messi untuk selamanya musim depan. Kontrak Messi dengan Barcelona bakal berakhir di 2021. Tanpa perpanjangan kontrak di musim 2020-2021, Messi bakal melenggang dengan gratis di akhir musim depan. Kali ini tanpa ada pertikaian dan tanpa menyakiti Barcelona dengan kasus yang dibawa ke pengadilan. Di sisi lain, Barcelona masih punya perpanjangan napas untuk kembali merayu Messi meski peluang untuk mewujudkan hal tersebut sulit. Jelang laga uji tanding melawan timnas Bulgaria di Kroasia, timnas Indonesia U19 masih terus dikejut latihan fisik. Porsi latihan fisik masih menjadi fokus utama pelatih Sintayong yang memboyong anak asuhnya ke Eropa sebelum berlaga di Piala Asia U19. Selain persiapan fisik, David dan kawan-kawan juga mendapatkan masukan mengenai calon lawan uji tanding di Kroasia melalui tayangan video. Selain menjalani latihan, timnas Indonesia U19 akan melakoni laga uji tanding selama berada di Kroasia. Dalam turnamen internasional U19, Friendly Turnamen 2020 akan berlangsung di Stadion Igor Lasic. Pertandingan melawan Bulgaria merupakan laga perdana bagi skuad Garuda Asia sebelum menghadapi Kroasia pada Selasa 8 September dan Arab Saudi pada Jumat 11 September. Selain mengikuti turnamen internasional tersebut, timnas Indonesia U19 juga direncanakan menghadapi Qatar, Bosnia-Herzegovina, serta klub Dinamo Zagreb. Pemusatan latihan di Kroasia yang sudah berlangsung sejak minggu direncanakan berakhir pada akhir September. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Indonesia U23 Rahmat Darmawan memberikan gambaran terkait kualitas komposisi pemain yang masuk dalam skuad timnas Indonesia U19 yang diboyong untuk mengikuti pemusatan latihan di Kroasia. Menariknya, pemain yang sebelumnya akrab dan menjadi langganan timnas Indonesia U19 tidak turut dibawa Sintayong dengan berbagai pertimbangan. Dari 28 nama yang dibawa ke Kroasia, Sintayong memilih pemain yang memiliki postur lebih tinggi. 2 di antaranya merupakan keturunan Indonesia, yakni Elgan Bagot dan Jack Brown. Nah, itu dia 2 berita dari cabang sepak bola mancanegara dan juga mengenai timnas U19 Indonesia yang akan menghadapi Bulgaria. Nah, saat ini Bang Oni sekali lagi diinformasikan sedang ada di kota Sragen, Jawa Tengah. Ini adalah hasil kolaborasi Berita Indonesia Link dengan Berita Jateng.net menyelenggarakan siaran langsung Berita Indonesia Link pagi
di Jawa Tengah dari hari Senin sampai Jumat besok, tanggal 7 sampai tanggal 11. Nah, kota pertama yang kami kunjungi adalah kota Sragen. Sragen hari ini cerah sekali cuacanya, mungkin nanti siang Sragen akan cerah berawan. Nah, itu perakiran cuaca yang memang Bang Oni lihat langsung dari kota Sragen. Dari alun-alunnya indah sekali. Nah, jangan lupa juga nanti Anda bisa ikuti wawancara live kami, Bang Oni dan juga Kang Nurholis, pemimpin redaksi dari BeritaJateng.net, dengan Mbak Yuni Bupati Sragen. Dan inilah perakiran cuaca yang kami rangkum dari BMKG. Oke, perakiran cuaca pertama kita lihat Kota Denpasar, Bali. Denpasar, Bali siang hari ini cerah berawan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kota Yogyakarta. Yogyakarta siang hari ini cerah, kemudian malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Bagaimana dengan kota Jakarta? Kota Jakarta siang hari ini cerah, kemudian malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kita beralih ke kota lainnya. Ya, kita lihat Kota Bandung, siang hari ini cerah, malam hari cerah berawan, dini hari Bandung agak kabut nih, suhu 17 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Kota Semarang, ya Kota Semarang dekat dengan Kota Sragen, hanya berjarak 1 jam perjalanan lewat tol ya. Cuaca di Kota Semarang pagi siang hari ini cerah, panas terik. Malam juga cerah, dini hari cerah berawan, suhu 24 hingga 35 derajat Celcius. Nah, di Kota Surabaya hampir sama dengan Semarang, pagi dan siang hari cerah, panas ya. Kemudian malam hari cerah, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Next. Untuk Kota Samarinda, siang hari ini Kota Samarinda cerah berawan, malam hari nanti ya akan berawan tebal, kemudian dini hari berawan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Bandar Lampung siang hari cerah berawan, malam berawan, kemudian dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Kita pindah ke kota lainnya. Ya, kita lihat Kota Mataram, siang hari ini cerah berawan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Kota Jayapura, siang hari ini cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Nah, Kota Pekanbaru, siang hari ini cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari udara kabur atau berkabut, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Next. Kota Makassar. Makassar pagi dan siang hari ini panas terik ya, cerah. Kemudian malam berawan, dini hari berawan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Lalu Kota Palembang, siang hari ini cerah berawan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Bagaimana dengan Kota Medan perakiran cuacanya? Siang hari ini hujan sedang, malam hari hujan lebat, petir, kemudian dini hari berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Ya, itulah perakiran cuaca yang kami rangkum dari BMKG. Ya, segmen pertama sudah selesai. Anda sudah ikuti berita utama, berita cek fakta, berita olahraga, dan juga perakiran cuaca yang kami rangkum dari BMKG. Nah, untuk segmen berikutnya tetaplah bersama Berita Indonesia Link Pagi live dari Kota Sragen, karena kami akan hadir dengan berita dari entertainment selebriti Indonesia. Tetap bersama Berita Indonesia Link.